bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, kawan lain menghilang, Yesus kawan yang makan. Ia mau menghibur kita atas doa padanya, atas doa padanya.
Selamat hari Minggu, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Mari kita memperhatikan beberapa warta berikut sebelum kita bersama-sama beribadah. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengerahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita. Pemahaman Alkitab online dan doa malam hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 diliburkan 1 kali. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Jemaat diundang untuk datang berdoa secara tatap muka di gereja. Minggu depan, kita akan merayakan Hari Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Elizabeth Lukman dengan tema Maria Ibu yang Beriman. Selamat kepada Saudara Johan Nathaniel Sutanto yang hari ini menerima CD di GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada setiap kita untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang kelima, bulan Mei di tahun 2022. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah di minggu yang pertama, bulan Mei. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu teduh. Saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan karena kebesarannya. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa.
Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah yang boleh kami terima sampai saat ini. Tuhan boleh memelihara setiap kami sehingga kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu dengan seluruh keberadaan diri kami ya Tuhan. Kami melihat pertolongan demi pertolongan yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena Engkau sendiri ya Tuhan. Hari ini kami ingin beribadah, kiranya Tuhan boleh melayakkan setiap kami. Dan biarlah ibadah kami ini hanya mengagungkan, meninggikan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwa anugerahnya tidak pernah lepas dari kehidupan kita semua. Dia tetap ada menerima kita di dalam segala keberdosaan kita. Mari kita akan pujikan lagu Sangat Besar Anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta disembuhkan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sangat besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami hadir. Kami hidup saat ini, itu semua karena Engkau sendiri ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Sucikan, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bait yang kedua. Ketika insafku cemas dan diriku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, petunjuk hidup baru dari Roma pasal 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari jemaat sekalian, saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Tikio Harjowono, dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana. Biarlah ini menjadi doa kita, hati kita, hidup kita, biarlah menjadi bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di minggu pertama bulan Mei tahun 2022 ini. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, dan kita akan merayakan juga perjamuan kudus bersama-sama. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema jangan memandang muka. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata,
berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Berbahagialah kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali pagi hari ini untuk beribadah kepadamu, dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya oleh tuntunan-Mu kami boleh mengerti kebenarannya, hati kami dipenuhi oleh keyakinan untuk melakukannya, dan Engkau menuntun kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman, tapi sungguh melakukannya di dalam hidup kami. Berkati juga perjamuan kudus yang akan kami selenggarakan bersama ya Tuhan, mohon Engkau yang akan memimpin kami. Kami berdoa dan mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1982 waktu saya masih di SMA, saya ikut persekutuan siswa. Dan suatu hari saya bersama-sama dengan teman-teman pergi persekutuan Padang namanya ya. Kami pergi ke Purwodadi dan kami mengadakan persekutuan bersama-sama anak-anak SMA di sebuah tanah lapang yang ada di Purwodadi itu. Nah saudara-saudara, ketika kami sedang bersekutu, sedang menyanyi-nyanyi sebelum firman Tuhan, tiba-tiba ada seorang pengemis yang namanya seperti sedikit orang gila begitu, mendekat dan kemudian masuk ke tengah-tengah lingkaran kami. Langsung semua diem saudara-saudara ya, langsung semua diem, bingung ini ada apa ini. Terus pengemis itu tiba-tiba mendekati salah seorang teman dan kemudian mengambil air minumnya begitu ya, terus diambil gitu ya. Dan kemudian pembimbing kami itu kemudian segera mendekati dia ya, pak gitu ya. Dan kemudian dia membawanya pergi keluar gitu ya. Tapi pengemisnya berontak, semua jadi bingung. Terus kemudian ada satu orang kakak yang pembimbing juga, yang mahasiswa, mendekati dia dan kemudian menepuk dia dan kemudian, kamu pingin apa, mau makankah gitu. Terus dikasih roti ya. Kemudian kami melihat kakak itu memberikan dia roti, memberikan dia minum. Lalu dia memberitakan Injil, saudara, menyampaikan Injil kepada pengemis itu, ya. Dan pengemis itu mendengarkan, lalu dia bilang, saya mau percaya Tuhan Yesus. Wah, kami semua terharu ya. Terus setelah selesai, ternyata pengemis itu adalah salah seorang pembimbing kami juga ya, yang menyamar dengan sangat baik. Dia memakai baju pengemis, dia pakai topi, dan dia bergaya seperti pengemis.
Nah saudara-saudara, setelah kita tahu dia itu kakak pembimbing kami semua tertawa. Dan hari itu firman Tuhan disampaikan tentang bagaimana mengasihi orang-orang yang hilang. Nah saudara-saudara, penampilan itu bisa mengecoh kita ya. Bagaimanapun juga kita semua itu selalu melihat penampilan orang. Bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Artinya apa? Jangan kita ini melihat orang itu berdasarkan penampilannya. Memandang muka itu artinya adalah menilai atau menghargai seseorang berdasarkan penampilannya. Ya, lebih jauh barangkali lebih konkret itu kita menghargai orang, menilai orang berdasarkan pakaiannya, apa yang dipakainya. Ya, kita menghargai orang berdasarkan kekayaannya. Kita menghargai orang berdasarkan status sosialnya. Kita bisa menghargai orang berdasarkan kemampuannya. Nah saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen pun kita tidak luput daripada keadaan-keadaan menilai orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang datang beribadah di gereja kita bersama-sama dengan kita. Yakobus memberikan contoh dalam ayat 2-4 itu ada sebuah cerita ya. Ada orang-orang Kristen ini sedang bersekutu, sedang berkumpul, lalu datanglah seorang ke dalam perkumpulan itu. Nah kata perkumpulan ini baik kata sinagog, yang artinya mereka ini sedang berkumpul di tempat ibadah. Karena sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi ya. Orang Kristen mula-mula yang penerima surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi, saudara-saudara. Lalu dikatakan datanglah seorang tamu ya. Tamu itu katanya memakai cincin emas ya, lalu berpakaian sangat indah, dan kemudian ketika dia masuk disambutlah oleh saudara-saudara itu dan diajak untuk duduk di tempat yang terhormat, yaitu biasanya di paling depan saudara-saudara ya, di dekat pembicara itu sehingga dia bisa mendengarkan dengan baik. Nah kemudian setelah itu juga ada seorang miskin yang masuk, katanya dengan pakaian yang buruk. Pakaian buruk itu menunjukkan pakaian yang sudah tua, sudah kumel barangkali, mungkin ada bau barang lama begitu, kurang enak. Dan saudara yang menerimanya itu mengatakan, duduk di sini saja, di sampingku. Bahkan dikatakan di lantai aja, di dekat tumpuan kakiku. Tumpuan kaki itu barangkali sendal gitu ya. Jadi duduk di situ. Artinya dia diletakkan di tempat yang tidak terhormat. Nah saudara-saudara sekalian, Yakobus dengan jelas mengatakan, saudara-saudara, kalau engkau berbuat begitu, sesungguhnya engkau membuat perbedaan di dalam hatimu. Saudara, kata perbedaan itu dalam bahasa Indonesia bisa dalam arti kebimbangan di dalam hatimu. Artinya hatinya dibimbangkan oleh penampilan itu ya, penampilan itu. Sehingga kemudian dia tahu sebetulnya harus bagaimana, tapi dia menjadi ragu-ragu dan dia mengambil keputusan untuk memberikan tempat terhormat pada orang yang berpenampilan baik, dan orang terhormat pada orang yang berpenampilan menurut dia kurang baik itu. Dan kemudian dikatakan engkau bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kalau engkau melakukan itu, sesungguhnya engkau sudah berlaku jahat pada saudaramu. Saudara-saudara sekalian, saya rasa ini juga bisa terjadi bukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam ibadah-ibadah kita, saudara-saudara. Kita punya kecenderungan untuk memandang muka seperti ini. Kita kadang-kadang lebih memperhatikan orang-orang yang berpenampilan lebih baik. Kenapa saudara-saudara? Nah ini ada beberapa hal yang saya catat ya. Kenapa kok kita ini suka memandang muka ya? Yang pertama karena kita ini keliru meletakkan rasa hormat ya. Jadi kita maksudnya menghormati, tetapi di tempat yang tidak seharusnya. Ada hormat yang memang seharusnya ya. Alkitab juga mengajarkan gitu ya. Alkitab mengajarkan engkau mesti menghormati orang tuamu, begitu kan? Engkau mesti menghormati pemimpin-pemimpinmu. Engkau mesti menghormati pemerintah, gitu ya. Tetapi
kita tidak boleh menghormati orang karena penampilannya. Itu tidak pada tempatnya, saudara-saudara, itu ya. Cincin emas, baju yang bagus, itu tidak boleh membuat kita menilai orang lebih tinggi daripada orang lain karena hal-hal semacam itu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana rasa hormat yang seharusnya itu? Nah, rasa hormat yang seharusnya itu, saudara-saudara, boleh kita berikan kepada orang-orang yang lebih tua. Barangkali, saudara, misalnya ya, ada seorang tua datang ke gereja kita. Ya sudah tua, lalu bersama ada anak muda yang datang dengan gagah, dengan baju yang bagus. Bagaimana kita mesti bertindak? Saudara-saudara, barangkali asyir atau kita yang menyambut itu harus justru menuntun orang tua ini ya, membawa dia ke tempat yang terbaik supaya dia bisa menikmati ibadah karena dia udah tua. Anak muda itu biarin dia bisa cari tempatnya sendiri, bukan? Nah, itu cara kita menetapkan hormat yang betul, saudara-saudara ya. Nah, ketika kita salah meletakkan rasa hormat kita meletakkannya pada penampilan, nah kita bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kenapa kalau kita memandang muka, saudara-saudara? Karena kita keliru meletakkan rasa hormat kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita tuh memandang muka? Sebab kita suka terjebak dengan sikap tidak adil ini ya. Nah, saudara-saudara, dalam cerita Yakobus ini kita melihat perlakuan seorang penyambut tamu, seorang asyir gitu ya. Apa yang membedakan kedua tamu itu? Penampilannya ya. Satu pakai cincin emas, baju bagus, satunya pakai baju jelek, miskin. Lalu sebagai asyir, sang penyambut ini terpengaruh oleh penampilan itu ya. Lalu jadi tidak adil, dan kemudian yang kaya diantar ke tempat yang baik, yang miskin dikatakan kamu di sini aja ya, di belakang aja bersama saya, barangkali begitu ya. Jadi terjebak oleh sikap yang tidak adil, yang barangkali itu terjadi karena keadaan dirinya sendiri ya, karena dia itu menghargai uang atau menghargai penampilan, jadi dia sendiri mempunyai cara menilai yang salah. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita bisa bersikap memandang muka? Nah, ini yang lebih jauh, saudara-saudara. Kita ini bisa memandang muka karena tujuan kepentingan, ya. Karena kita ada kepentingan. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati ya. Kenapa kadang-kadang kita lebih menghormati orang kaya dibandingkan orang miskin? Sebab kita kadangkali sesungguhnya mempunyai harapan-harapan pada orang kaya itu. Tanpa sadar kita mengharapkan suatu keuntungan dari orang yang kita rasa dia bisa menolong kelompok kita barangkali. Mungkin bukan kita ya, tapi kelompok kita. Lalu kita lebih menghormatinya. Sementara orang miskin ini, bukan cuma kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, tapi barangkali kita mungkin muncul kecurigaan, saudara-saudara. Wah, dia mau cari keuntungan ini ya. Dia mau datang ke sini untuk dapat dukungan, misalnya gitu ya. Dia datang ke sini malah mengganggu saja, begitu ya. Saudara-saudara sekalian, pikiran-pikiran seperti itu bisa membuat kita tuh jadi memandang muka, saudara-saudara ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, engkau sudah menjadi hakim yang jahat. Nah, kejahatan itu bukan hanya pada yang miskin, saudara, tapi sesungguhnya kita juga berlaku jahat pada yang kaya. Karena sesungguhnya kita menyambut dia bukan dengan tulus hati, tetapi sesungguhnya ada motivasi, harapan untuk mendapatkan keuntungan. Saudara-saudara, firman Tuhan, khususnya Yakobus, menasihatkan 3 alasan ya, kenapa memandang muka, membedakan kaya dan miskin itu salah. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7, Yakobus memberikan 3 pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika itu adalah pertanyaan yang tidak usah dijawab, saudara-saudara ya. Sudah jelas jawabannya ya. Yang menunjukkan 3 kesalahan kalau kita memandang muka itu. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Yakobus mengatakan, kalau kita melakukan hal itu, saudara-saudara, kalau kita memandang muka itu, sesungguhnya kita itu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena Tuhan justru menghargai orang-orang yang lemah. Tuhan menghargai orang-orang yang miskin.
Banyak bagian Alkitab yang menunjukkan betapa Tuhan itu membela orang-orang yang miskin. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga." Ya. Kemudian di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, firman Tuhan berkata begini, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka kalau kita memandang penampilan dan kita kemudian menyisihkan orang miskin atau yang berpenampilan buruk dan meninggikan orang yang berpenampilan baik, sesungguhnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak begitu seharusnya kita sebagai orang-orang percaya. Justru sebagai orang-orang percaya itu kita seharusnya lebih banyak menunjukkan kebaikan, kasih dan perhatian kita pada mereka yang lemah. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang 6b, "Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan?" Nah, saudara-saudara sekalian, pada zaman Yakobus, orang-orang Yahudi yang kaya lah yang seringkali menganiaya orang-orang Kristen. Jadi ironis sekali kalau justru orang-orang Kristen ini menyambut dan menghargai orang-orang Yahudi yang kaya itu lebih dari saudara-saudara yang miskin ini. Dan alasan yang ketiga, saudara-saudara, bahkan hal itu membuat kita itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara-saudara, nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah ini nama siapa? Itu nama Yesus ya. Orang-orang Yahudi tidak akan menghujat nama Yahweh ya. Tetapi orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang yang kaya itu bisa melecehkan atau menghujat nama Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dari apa yang saya baca, pada zaman Yakobus di dalam masyarakat Yahudi itu ada tuan dan ada hamba ya, ada tuan dan ada budak ya, ada orang-orang yang menghutang, memberikan hutang, ada yang berhutang. Nah, saudara-saudara, seringkali kalau orang-orang yang kaya yang memberikan hutang itu menagih hutangnya, mereka bisa menunjukkan kekerasan. Salah satu kekerasan adalah dengan perkataan-perkataan. Nah, kalau orang-orang Yahudi yang meminjam pada mereka itu adalah orang Kristen, kadang-kadang mereka itu menghujat nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa kata menghujat yang dipakai itu adalah berkali-kali, sehingga dikatakan sering menghujat nama Tuhan. Dan Yakobus mengatakan orang-orang Yahudi yang kaya itu, tuan-tuan itu, yang kalian hormati itu, bukankah mereka yang lebih sering menghujat nama Yesus Kristus Tuhan kita? Nah, saudara-saudara, seringkali kita pun bertemu dengan begitu, bukan? Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, kerabat-kerabat kita yang belum Kristen itu, bisa jadi mereka melecehkan juga iman kita, ya, Tuhan kita. Tetapi kadang-kadang karena mereka kaya, karena mereka berpengaruh, kita diem aja. Kita tidak menunjukkan kemarahan dan perlawanan kita, ya. Memang betul, saudara-saudara, saya juga setuju, jangan menunjukkan perlawanan dan kemarahan, ya. Itu tidak benar, ya. Tetapi kita harus tetap mengasihi dan menuntun mereka ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi motivasinya itu bukan karena kita itu lebih respect pada mereka dibandingkan orang miskin, tetapi karena kita
mengasihi mereka. Nah, hal itu kemudian diberitakan oleh Yakobus bagaimana kita mesti hidup sebagai orang percaya itu di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Yang intinya itu terdapat di dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara-saudara, jadi pertama-tama apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya? Kalau kita menghadapi perbedaan status sosial, menghadapi perbedaan penampilan pada orang-orang yang datang pada kita, atau saudara-saudara seiman kita yang beribadah bersama-sama kita. Nomor satu, saudara-saudara, kita harus berpegang teguh pada hukum yang terutama itu, yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Punyailah hati yang mengasihi sesamamu, ya. Kita harus selalu memandang sesama kita dengan kasih, baik kepada mereka yang kaya, tapi juga pada mereka yang miskin, saudara-saudara. Dan kalau kita menjadi orang yang kaya, kita juga harus belajar untuk selalu mengasihi yang miskin. Kalau kita jadi orang yang miskin, kita juga harus mengasihi orang yang kaya. Nah, itu dia ya. Sehingga kita menjadi sama-sama, ya. Kita dalam satu maksud, yaitu kita mengasihi saudara-saudara. Termasuk tadi yang saya bilang, saudara ya, kalau ada tamu, ada orang, ada kerabat yang melecehkan kita, kita pun harus menunjukkan kasih kita, ya, mengasihi kita, mempunyai kasih kepada sesama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara-saudara, kasih kepada sesama itu harus kita tunjukkan dalam perkataan dan kelakuan kita. Ayat 12 dikatakan begini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang itu yang mana, saudara? Ya, hukum kasih tadi maksudnya, ya. Itu adalah hukum yang memerdekakan. Itulah hukum yang diberikan oleh Musa kepada Israel yang dilepaskan dari tanah Mesir itu, ya, menjadi umat Tuhan. Hukum kasih, ya, hukum yang utama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah samamu manusia. Itu hukum yang membawa kemerdekaan itu. Nah, saudara-saudara, hukum itu mesti nyata dalam perkataan kita dan kelakuan kita. Jadi kita mesti punya hati yang mengasihi di dalam diri kita, tetapi kita mesti menjaga perkataan kita, saudara-saudara. Perhatikan ya, seringkali kita memuji orang yang kita hargai dan kita menghina orang yang tidak kita hargai. Dari mana keluarnya? Dari perkataan. Sebab itu mari kita menjaga perkataan-perkataan kita. Saudara-saudara, bisakah kita berkata ramah baik kepada yang kaya atau yang miskin? Bisakah kita menunjukkan puji-pujian, ucapan syukur, dorongan kasih kepada saudara-saudara seiman kita, baik yang kaya maupun yang miskin? Kalau kita mau menunjukkan kasih, saudara-saudara, kita mesti menunjukkannya dengan perkataan kita. Jangan berkata kasar, jangan berkata sombong, ya. Jangan berkata sesuatu yang menyakitkan saudara kita, ya. Kita juga tidak perlu memuji-muji terlalu tinggi pada orang yang lain. Tapi biarlah perkataan-perkataan kita itu menjadi perkataan yang menjadi berkat, yang membangun, ya, yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera kepada semua orang yang datang kepada kita, baik yang kaya dan yang miskin, ya. Perkataan itu penting. Yang kedua, saudara, bukan cuma perkataan tapi juga kelakuan, ya. Berlakulah, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan itu selalu menjadi bukti iman, ya. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mesti menunjukkan dengan kelakuan kita. Di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapakku yang di sorga, yang melakukan, saudara-saudara. Dan kemudian di dalam ayat 24 sampai 27 Tuhan Yesus bercerita tentang dua orang yang sedang membangun rumah, ya di atas pasir dan di atas batu. Ya, apa membangun rumah di atas pasir? Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Orang yang bangun di atas batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang di atas pasir roboh rumahnya oleh badai. Yang di atas batu, yang melakukan firman Tuhan itu yang kokoh rumahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu betapa penting saudara-saudara kita ini bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman, bahkan bukan cuma mengatakannya, tetapi kita melakukannya. Ya, marilah kita melakukan apa yang baik kepada saudara-saudara kita. Mari kita menunjukkan kepedulian baik kepada orang yang kaya, kepada orang yang miskin, ya. Mari kita menunjukkan pertolongan kita pada yang kaya, juga pada yang miskin. Mari kita melakukan apa yang baik kepada semua saudara-saudara kita. Dengan begitulah kita ini tidak memandang muka. Mari kita melakukannya, kata Yakobus, sebagai orang-orang yang akan dihakimi. Artinya apa? Dengan hati yang gentar, ya. Betul ya, firman Tuhan mengatakan kerjakanlah dengan takut dan gentar keselamatan yang ada padamu. Apa itu artinya, saudara-saudara? Tuhan mengaruniakan keselamatan pada kita. Mari kita menyatakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Dengan selalu mengingat waktu kita tidak panjang. Dengan selalu mengingat kita akan kelak bertanggung jawab untuk hidup yang Tuhan percayakan kepada kita ini, ya. Dan kiranya saudara-saudara itu akan membawa kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara di ayat 13 dikatakan begini, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka hidup kita harus seperti Dia, menunjukkan belas kasihan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan ada orang Samaria yang adalah orang yang dihina, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang anak-anaknya orang yang kawin campur. Itu memberikan pertolongan pada seorang Yahudi yang dirampok. Ada imam yang lewat, tetapi ia tidak menolong. Kemudian ada orang Lewi yang lewat, tetapi tidak menolong. Dan kemudian ada seorang Samaria yang lewat, dan kemudian dia memberikan pertolongan. Kemudian tulis bertanya pada ahli Taurat yang berbicara dengan dia itu, menurut kamu siapakah sesama dari orang yang dipukul oleh perampok itu? Ahli Taurat itu berkata, orang yang menunjukkan belas kasihan itu. Tuhan Yesus berkata, benar katamu, pergilah dan perbuatlah demikian, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, belas kasihan itu yang mesti kita tunjukkan, ya. Bahkan dalam konteks itu adalah kepada musuh kita, pada orang yang menghina kita, pada orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan ketika kita berhadapan dengan orang banyak, dengan saudara-saudara kita. Jangan memandang muka. Marilah kita memenuhi hati kita dengan kasih. Mari kita menjaga perkataan-perkataan kita untuk menyatakan kasih itu. Mari kita menyatakan dengan kelakuan-kelakuan kita, menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan itu. Dan biarlah hidup kita ini penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan itu bentuknya apa, saudara? Bentuknya adalah memberi pertolongan.
kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu dia ya, siapapun orangnya. Dan kalau kita menunjukkan itu dan kita selalu peduli pada orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang gadis pemulung kecil yang suatu hari pergi ke gereja ya di Philadelphia. Dan ketika dia ingin masuk gereja itu, dia mendapati sekolah-sekolah minggunya itu sudah penuh. Dan ketika dia mau masuk, guru sekolah minggunya bilang, "Maaf ya, kursinya sudah penuh." Maka gadis ini kemudian keluar dari kelas sekolah minggu itu dengan sedih, dia menangis. Ketika dia keluar sambil menangis karena tidak bisa ikut sekolah minggu, datanglah pendeta gereja itu yang melihat gadis itu menangis dan berkata, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya ingin mau sekolah minggu tapi tidak ada kursi." "Oh, tunggu bentar ya." Lalu pendeta itu mengambil kursi 2 dan dia membimbing anak kecil itu masuk ke sekolah minggu, duduk di belakang, dan dia menemani anak kecil ini ikut sekolah minggu, menyanyi bersama dengan dia, Bapak pendeta ini ya. Nah saudara-saudara, sejak hari itu pendeta itu kemudian bersahabat dengan gadis kecil ini ya. Dan dalam percakapan mereka ketika sekolah minggu itu, Bapak pendeta itu bilang, "Nanti ya saya akan bangun kelas sekolah minggu yang lebih besar supaya kamu dan teman-temanmu bisa duduk di sini," gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, Hattie Mae Wyatt 2 tahun setelah pertemuan itu meninggal dunia karena sakit. Dan kemudian Bapak pendeta itu dipanggil untuk memakamkan dia. Setelah pemakaman, mamanya memberikan pada Bapak pendeta itu 1 dompet milik Hattie yang isinya itu 57 sen, dan ada sebuah kertas yang ditulis oleh anak kecil itu sebelum meninggal. Ini untuk membangun kelas sekolah minggu supaya banyak anak bisa ikut sekolah minggu. Saudara-saudara sekalian, kemudian uang 57 sen ini diceritakan oleh Bapak pendeta ini, dan kemudian itu menggerakkan jemaat untuk memberikan persembahan. Saudara-saudara, di dalam 5 tahun katanya ya, terkumpul dari 57 sen itu uang sebanyak $250.000 yang pada waktu itu sangat besar ya. Kemudian ada orang yang mempersembahkan tanah, dan kemudian di Philadelphia itu, kalau kita sekarang ke sana, kita akan bertemu dengan Temple Baptist Church di Philadelphia yang katanya bisa memuat 3.300 tempat duduk ya. Ada Temple University yang di sana orang-orang boleh belajar, dan kemudian ada Good Samaritan Hospital, ada rumah sakit saudara-saudara ya. Dan ada sebuah gedung sekolah minggu yang bisa memuat ratusan anak dan guru-guru untuk belajar firman Tuhan. Uang yang 57 sen itu dikembalikan kepada Bapak pendeta itu. Dan kemudian Bapak pendeta itu membingkainya ya. Sehingga kalau katanya kita pergi ke sana dan masuk ke gedung sekolah minggu itu, di hall utamanya itu ada foto Bapak pendeta itu, ada foto Hattie Mae Wyatt itu, dan uang 57 sen itu ya. Saudara-saudara, siapa Bapak pendeta itu? Namanya Bapak pendeta Russell Conwell. Tindakannya yang tidak memandang muka itu sudah membawa berkat bagi umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya demikian juga dengan gereja kita. Kalau tiap-tiap kita mempunyai hati yang dipenuhi oleh kasih Allah, mempunyai perkataan yang membawa berkat, mempunyai hidup yang menunjukkan kepedulian dan belas kasihan pada sesama, orang kaya maupun orang miskin, saya percaya gereja akan dibangunkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menuntun kita saudara-saudara, sehingga kita boleh mengamalkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan tidak memandang muka, dengan menunjukkan belas kasihan kepada sesama, dan kiranya di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, nama Tuhan dipermuliakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkan kebenarannya. Terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami, umat-Mu. Dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami ini hidup tidak memandang muka, tetapi kami sungguh menunjukkan dalam hidup kami ini kasih Kami yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama. Perkataan-perkataan yang membangun, yang menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan belas kasihan dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami, baik yang kaya maupun yang miskin. Supaya oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih yang daripadamu yang Kau letakkan dalam hati kami, hidup kami sungguh menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan, kami semua boleh memuliakan nama-Mu, dan kiranya Kau memberkati gereja-Mu menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar kota Malang ini. Bapa yang di surga, sebentar kami hendak juga bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kami mengingat akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, supaya dengan ingatan akan kasih Tuhan itulah kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian Ingatlah Aku. Pada malam Tuhan dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah cawan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk menerangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dia berdoa kepada Bapa. Singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Pada malam
Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Akan kami lakukan, ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Engkau disalibkan dan naik ke surga. Supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti mengingat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami meminum anggur untuk mengingat darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami. Kami mau melakukannya untuk mengingat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau sudah mengasihi kami dan mempedulikan hidup kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami dengan mengingat hal itu juga hidup seperti Tuhan, menunjukkan kepedulian dan kasih kami kepada sesama kami. Berkatilah kami Tuhan dan pimpinlah kami dalam perjamuan ini. Engkaulah kiranya menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebetulnya perjamuan kudus boleh diterima oleh setiap saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis bersabar. Silakan mengikuti katekisasi, saudara menerima baptisan kudus, dan setelah itu kita akan menerima perjamuan ini bersama-sama pada waktu yang akan datang. Untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita menerima perjamuan ini bersama-sama. Karena di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita ini satu tubuh adanya. Pada malam, waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, makanlah. Dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan Aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan Aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Sebelum kita menerimanya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan bagi kami, ya Tuhan. Sesungguhnya karena kematian-Mu lah kami beroleh kehidupan. Karena pengorbanan-Mu lah kami beroleh keselamatan. Terima kasih, ya Tuhan. Tuntunlah kami sekarang untuk hidup bagi Engkau yang sudah mati bagi kami. Dan pakailah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari mengangkat cawan di tangan kita. Mari kita berdoa. Akan kami terima, ya Tuhan, anggur yang melambangkan darah-Mu, darah yang membasuh dosa kami, yang menyucikan kami. Tuntunlah kami, ya Tuhan, supaya kami sungguh menghargai pengorbanan itu, dan biarlah Engkau yang membuat hidup kami ini sungguh memancarkan kemuliaan-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan ingin menerima anggur yang melambangkan darah-Mu.
Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan Tuhan, perjamuan yang Kau perintahkan untuk kami lakukan setiap kali kami bertemu. Sekarang tuntunlah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Kami akan melakukan perjamuan ini pada bulan yang akan datang sekali lagi. Kami berdoa kiranya Engkau menuntun langkah kami supaya tetap setia dan muliakan nama-Mu sampai pada waktu itu. Kami berdoa Engkau akan menolong kami berjalan dengan tuntunan Roh-Mu menjadi berkat bagi sama kami memuliakan nama-Mu. Tetapi jika tidak sampai waktu itu kami sudah pulang ke sorga, biarlah Engkau yang akan menolong kami Tuhan, supaya kami didapati setia melakukan tugas kami, dan biarlah Engkau yang akan menuntun kami untuk menerima perjamuan kudus yang abadi bersama Engkau di tempat yang lebih mulia. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjamuan kudus saudara-saudara, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah untuk suatu saat bisa dibawa ke gereja. Mari kita akan bersama-sama membawa persembahan kita. Kita pujikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Nah, untuk lagu ini 2 baris yang pertama akan dinyanyikan oleh kaum wanita. Setelah itu untuk baris yang ketiga dan keempat dinyanyikan oleh kaum pria. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita ulangi lagu ini bersama-sama, kita pujikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita akan berdoa.
Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami rindu persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati setiap orang yang mengelolanya, sehingga itu boleh menjadi kesaksian dan berkat. Pada saat ini kami bersatu hati untuk pergumulan dunia di dalam perdamaian bangsa-bangsa yang ada. Untuk menciptakan satu perdamaian, kami tahu ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk boleh bekerja, untuk boleh bersama-sama, boleh memimpin semuanya sehingga dunia ini boleh damai sejahtera. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap keberadaan anak-anak Tuhan yang ada. Mampukan boleh menjadi kesaksian dan berkat dimanapun mereka berada. Dan kami rindu melalui setiap keberadaan anak-anak Tuhan ini, banyak orang-orang yang belum percaya boleh kembali mengenal cinta kasih Tuhan dan mereka boleh memperoleh keselamatan. Pada saat ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan di dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan kiranya boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan dari pemerintahan pusat sampai yang ke daerah. Tuhan pakai setiap mereka untuk mereka boleh menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka boleh berpikir untuk bagaimana boleh memberikan dampak bagi masyarakat supaya memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera. Kami juga menyerahkan gereja kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ada setiap rohaniwan, ada majelis, pengurus komisi, dan aktivis yang boleh bersama-sama melayani. Kami rindu Tuhan berikan kesatuan hati di antara setiap kami ya Tuhan, untuk benar-benar memajukan gereja ini. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat dan simpatisan di GKA ini dengan segala pergumulan yang ada. Kami menyerahkan untuk mereka yang bergumul di dalam masalah relasi dengan keluarga. Tuhan kiranya Tuhan boleh pulihkan sehingga relasi mereka boleh menjadi relasi yang saling membangun satu dengan yang lain. Menyerahkan juga untuk keluarga, mungkin ada yang berada studi atau bekerja di Malang, di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan, kami menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan juga mungkin ada anggota kami yang belum percaya, kami rindu keberadaan kami boleh menjadi kesaksian dan berkat. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang mungkin bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kami tahu ya Tuhan, kesulitan di dalam masa pandemi ini kadang membuat jemaat-Mu mungkin berpikir bagaimana, apakah Engkau mengasihi mereka, apakah Engkau masih berkarya. Tapi kiranya ya Tuhan, kami boleh disadarkan, setiap jemaat-Mu boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan. Mereka boleh tetap berserah dan bersandar kepada cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan sendiri akan memberikan berkat tersendiri. Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan setiap mereka. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang juga bergumul di dalam masalah teman hidup. Tuhan sendiri yang akan boleh mempertemukan dengan pasangan yang mencintai Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk jemaat atau simpatisan gereja kami yang bergumul di dalam masalah kesehatan. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai, memakai setiap dokter dan penanganan-penanganan yang ada, supaya itu membawa kebaikan. Kami juga tidak luput menyerahkan setiap pergumulan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami yakin percaya jawaban-Mu adalah tepat dan rancangan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar melakukan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan ajar kami ya Tuhan untuk hidup
makin dekat dan makin percaya hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Menyerahkan setiap anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, membuat hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, membuat hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan saudara-saudara menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.